Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Munawaroh dengan NRP 20422011118 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari Atmega 328P, yaitu SPI atau Serial Particular Interface. Dalam kali ini outline pembahasannya ini pertama akan membahas fitur terlebih dahulu, kemudian ada overview, kemudian ada pin functionality, dan juga register description. Masuk di pembahasan yang pertama, yakni fitur yang terdapat di SPI dari Atmega 328P. Yang pertama yaitu ada full duplex 3-wire synchronous data transfer, kemudian ada master or slave operation, LSB first or MSB first data transfer, 7 programmable bit rate, and of transmitter interrupt flag, kemudian right collision flag protection, wake up from idle mode, dan juga ada double speed CK per 2 master SPI mode. Nanti akan dibahas dalam fitur-fitur ini akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Kemudian ada di poin selanjutnya yakni overview. Di overview ini akan ada pembahasan tentang apa aja komponen yang terdapat dalam blok diagram, kemudian pin override, kemudian master and slave interconnection. Di blok diagram sendiri itu dapat dilihat di sini ada clock logic, kemudian ada pin control logic, 8 bit shift register data buffer, kemudian ada divider juga, kemudian ada SPI control, dan juga ada SPI status register. Kemudian juga ada keluaran berupa SPI internal request dan juga internal data bus. Kemudian selanjutnya di sini ada pin overrides. Di sini pinnya tersebut ada MOSI, MOSI, MISO, SCK, dan SS. Kegunaannya itu sesuai dari arahan ini mau dijadikan sebagai master SPI atau slave SPI. Kemudian juga ada master slave interconnection, ya dapat dilihat pada diagram yang telah ada di PowerPoint. Ada di SPI clock generator dan juga 8 bit shift register, kemudian juga ada 8 bit shift register untuk di bagian kiri dan kanan masing-masing untuk di MISO dan juga MOSI-nya. Kemudian ada pin functionality, di sini juga ada slave mode, master mode, dan juga data mode. Di sini untuk pin yang digunakan dalam slave mode ini SS pin itu selalu menjadi input, dan SS ketika pin SS itu di kondisi low itu SPI akan aktif dan juga MISO akan menjadi output. Kemudian kalau misal pin SS yang menjadi di kondisi tinggi itu SPI menjadi pasif, dan dia itu akan ada kondisi akan reset, kemudian juga menerima dan juga mengirim logic dan drop any partially received data in safe register juga. Kemudian ada master mode, di sini juga SS pin itu akan menjadi output dan itu tidak akan mempengaruhi dari SPI system. Namun jika SS pin menjadi input, SPI itu akan ke konfigurasi menjadi master mode. Nah, ini di sini ada dua connection yang akan terjadi. Yang pertama yaitu ketika MSDR bit in SPCR is clear and SPI akan menjadi slave. Kemudian kalau misal SPI flag in SPCR is set and SPI akan menjadi interrupt-nya enable. Kemudian ada di data mode untuk pin fungsional yang ketiga. Ini berhubungan dengan keterlihatan di CPOL dan CPHA di grafik yang akan terlihat seperti pada gambar di 18.3 dan juga 18.4 ketika di mode CPHA 0 dan CPHA 1 itu di 0 itu nanti perhitungannya dimulai belum grafik itu naik. Kemudian kalau misalnya CPHA 1 itu akan dimulai setelah grafik itu naik. Kemudian selanjutnya pembahasan terakhir yakni register description. Itu dibagi menjadi 3, SPCR
menjadi SPI Control Register, SPSR yakni SPI Status Register, dan juga SPDR menjadi SPI Data Register. Di sini sendiri ada beberapa fungsi yang digunakan dalam bit tersebut, ada mulai dari bit 7 sampai 0. Dapat dilihat pada tabel, ada yang menjadi SPI interrupt flag, write collision flag, data order, master or slave select, dan clock polarity, clock path, and SPI clock rate select 1 and 0. Oke, selanjutnya ini ada SPSR, SPI status register, hampir sama dengan yang sebelumnya, namun di bit 5 sampai 1 ini menjadi reserve bits, dan kemudian di bit 0 ini akan menjadi double SPI, SPI speed bit. Kemudian yang terakhir ini untuk gambaran saja di SPDR menjadi SPI data register. Dan kesimpulannya, di Atmega 328P ini mempunyai serial peripheral interface dan ini allow high speed synchronous data transfer di antara Atmega dan juga peripheral device or between several IVR device lainnya. Nah, ini di sini juga ada dua connection di SPI, yakni slave and master. Kemudian di modenya sendiri pun ada slave mode, master mode, and data mode. Kemudian ada 3 jenis register. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.